Halo teman-teman, gimana kabarnya? Menikmati koreksi dari Bitcoin. Ya, kita tahu sudah hampir 2 minggu Bitcoin mengalami penurunan. Dan ini bukan bubble ya teman-teman. Ini masih dalam konteks koreksi yang wajar. Baik teman-teman, pasti banyak yang bertanya-tanya, kapan sih Bitcoin ini bisa stop mengalami penurunan? Karena kan kalian juga pasti mengalami nyangkut ya teman-teman. Dan kalian kan pasti ingin ya minimal modal kalian itu balik ke kalian daripada mengalami kerugian. Tapi kalau aku saranin ya kalau bisa sih untuk mid sampai long term, karena tahun ini masih di jalur pola bullishnya si Bitcoin, masih hype-nya Bitcoin. Tapi kenapa mengalami penurunan cukup tajam kali ini? Karena wajar teman-teman, orang-orang yang udah beli dari bawah, mungkin mereka belinya di area sini, ya wajar mereka TP di area sini, mereka TP di area situ, itu wajar banget. Jadi kita mengalami penurunan saat ini itu masih koreksi konteks yang wajar. Mungkin di area sini itu akan mengalami pertukaran orang yang dari sini, dari satu itu udah sell di sini kemungkinan, lalu yang dari nomor 2 ini akan masuk orang-orang baru untuk TP di nomor 3 nanti di tahap bullish, di bullishnya sebelum bubble. Oke, itu logika ya teman-teman, wajar. Nah kalau aku sendiri kemarin itu sebelum market mengalami penurunan sampai sekarang, aku udah TP semua koin di tanggal 13. Jadi berapapun profitnya, berapapun kerugian, mungkin aku beli di pucuk atau gimana, itu aku jual tanggal 13. Karena yang pertama, aku itu udah ngelihat adanya pola ini. Nah, kalian bisa lihat nih pola apa? Rising wedge. Pola rising wedge ini biasanya akan mengalami koreksi. Kenapa? Ini kan kita melihat kan dari sini 1, 2, 3 itu sudah mengalami masa pembelian yang lama-kelamaan menjadi tipis. Tuh, tipis. Dan kemungkinan di situ adanya psikologi masyarakat, wah ini kok belinya tipis gitu kan. Orang udah jual lebih banyak daripada orang yang membeli gitu kan. Lalu mengalamilah penurunan ke tahap sini. Itu wajar. Jadi kita akan tukar posisi lah di sini. Yang belinya di sini kemungkinan akan kita bertukar posisi. Yang belinya Bitcoin dari bawah, mungkin ada sebagian yang TP ke sini, dan ada orang yang sebagian masuk dari sini untuk TP nanti di tahap bullish akhirnya sebelum bubble. Tetapi kalau udah bubble, apakah masih ada masa depan untuk si Bitcoin ini? Ya kan pertanyaannya. Ya jelas masih lah. Karena dari tahun 2017 kan, dari tahun 2017 sampai akhir 2017 itu mengalami kenaikan yang cukup wow banget. Lalu di akhir tahun mulai bubble, mulai meletus balonnya. Jadi orang-orang yang udah beli di tahap sekarang ini itu udah menjual di ujungnya gitu teman-teman. Itu psikologi masuk banget ya teman-teman. Oke. Itu kan alasan pertama aku out. Yang alasan kedua itu Bitcoin dari chartnya ini dia sudah membentuk 5 alien wave. Kalian bisa cek di Google apa itu 5 alien wave. Ini 1,
Elliott wave 1, Elliott wave 2, Elliott wave 3, Elliott wave 4, dan Elliott wave itu pas banget di kerucutnya, lalulah dia mengalami penurunan. Sini, oke. Kalian bisa cek aja di Google apa itu Elliott wave, kalian bisa pelajari. Ketika sudah di akhir wave terakhir, biasanya itu akan mengalami penurunan. Taruhlah. Biasanya ini akan mengalami penurunan, dan sekarang itu terjadi. Jadi udah ada dua, sebenarnya udah ada 3 indikator ya teman-teman. Yang pertama aku ngelihat dari pola rising wedge. Yang kedua aku melihat dari 5 alien wave dari 2, dan yang ketiga aku ngelihat dari stokastik. Kalau kalian lihat nih stokastik, nah itu udah berada di pucuk nih, pucuk. Nah itu udah bahaya banget kalau dari pucuk. Kalian itu kalau dari pucuk di stokastik, kalian harus wajib hati-hati. Kenapa? Karena akan ada mengalami penurunan untuk masuk ke dalam sini area ini. Nah itu wajar, karena kan nggak mungkin harga naik terus. Psikologi orang kalau naik terus nggak ada yang jual dong, orang cuma beli doang. Itu wajar banget. Oke, lalu kita bahas, oh iya teman-teman, ini aku pakai time frame one day, 1 hari. Lalu kan dia mengalami, lalu gimana, kapan sih si Bitcoin ini mengalami stop penurunan gitu teman-teman. Kalau kita lihat dari Fibonacci retracement ya, sini. Coba. Aduh. Oke. Udah ribet. Oke. Kalau kita lihat dari Fibonacci retracement-nya, itu kan kita udah di area sini. Kemungkinan kita itu kan udah di area sini. Sini. Kita itu sedang main di area sini. Nah, kalau kalian kurang jelas aku kasih jelas nih. Rectangle, kita itu sedang bermain-main manja di area sini teman-teman. Kalian sana. Nah, nih kita sedang bermain-main di area sini. Pertanyaannya, ini sebenarnya supportnya kuat atau enggak sih gitu? Bisa aja kuat, bisa aja enggak. Nah kalau menurut aku dia akan harusnya mengalami penurunan ke sini, area sini di 42.000 ya. Itu psikologi yang bagus ya di 42.000. Mungkin kebanyakan instansi atau retail akan masuk di area itu. Di area itu sampai di area sini. Kurang lebih di sini. Di area 40 sampai 42.000. Ini psikologi yang bagus ya untuk di area buy ya teman-teman. Aku itu menunggu di sini. Nah, kalau menurut Fibonacci ini seharusnya di area sini. Lalu kita cek, kita hapus dulu Fibonacci-nya. Kita cek di
melalui 5 alien wedge ya. Aku bakal time frame 4 hours 4 jam nih. Jadi kan tadi ada 5 alien wedge, 5 alien wave naik, dan ada juga turunnya. Kita lihat penurunannya. Satu, dua, tiga, empat, dan ini yang kelima di sini. Tara, keren kan? Kita lihat aja, sini sudah alien wave yang kelima, harusnya dia kesini baru mengalami pemantulan. Oke. Kalau kita lihat dari Bollinger Band ya, untuk titik sekarang ya, dari time frame 4 jam, kita lihat. Sabar. Kita hapus dulu. Ini kan tadi sini kita hapus dulu 5 alien wave-nya. Kalau dari Bollinger Band-nya sendiri, kita lihat area ini. Nah, ini kan sudah keluar, lalu dia masuk untuk ya bergerak di area ini, konsolidasi untuk menentukan arahnya mau kemana, reversal kah atau ke bawah gitu teman. Ini market itu masih bingung di sini. Tetapi kalau menurut dari pola sih seharusnya dia ke area sini dulu, lalu dia naik ke atas. Mungkin di bulan Mei Juni kali. Karena kalau aku lihat dari pola tahun 2017 itu dia membutuhkan waktu sekitar 20 harian. Wow, lama banget ya. Makanya ini bagus untuk mid term aja. Nanti kalian cek mungkin di 2 bulan akhir tahun, 3 bulan akhir tahun. Kalian cek harganya di situ. Kita clear dulu. Kita ubah lagi ke time frame one day-nya, satu harinya. Oke. Dan kita pasang indikator. Tadi aku hapus ya stokastiknya. Nah, ini di sini kan kita lihat si Bitcoin-nya mau mengalami pemotongan ini ya, yang biru sama orange. Nih, dia belum motong tapi mau mengalami potongan. Kemungkinan ada arah balik mungkin sini. Nah, jadi dia udah motong, mungkin dia naik masuk dalam ini, lalu turun koreksi bentar, lalu dia mengalami penaikan. Mungkin begitu. Jadi kalau konsep di chartnya mungkin kayak gini. Ini kan turun, naik, salah, sorry ya. Turun, naik, turun. Kemungkinan dia naik dulu, retest, nggak kuat, turun. Kalau dia nggak kuat, ya dia bakalan turun sini, dan lalu dia melanjutkan perjalanannya ke atas. Kalau aku lihat sih kayak gini. Kalau dari tahun 2017 kemungkinan besar kayak gini. Dan dari pola sekarang juga kayak gitu. Kan untuk menyelesaikan ini 5 alien wave-nya. Sabar, ini kenaikannya tinggi banget. Untuk menyelesaikan 5 Elliott wave-nya. Kalau udah selesai ya udah, kita bentuk pola baru mungkin atau gimana, nggak tahu kan. Mungkin segini aja teman-teman pembahasan Bitcoin-nya.
Jadi untuk manajemen money-nya kalian bagi aja. Kalau memang dia ada arah reversal di sini, kalian bisa buy tipis-tipis dulu, buy tipis-tipis. Tapi kalau dia udah tembus di area sekitar mana ya? 50, kalau aku sih area amannya 55.000 ke atas. Kalau udah tembus itu baru aku entry. Tapi aku udah entry sedikit-sedikit di sini. Kalau dia turun lagi sini aku entry lagi gitu kan. Tapi kalau dari naik ke atas aku nggak bakalan entry, tinggal nunggu, tinggal baca chart kapan kasih goals, kapan aku harus TP-nya. Oke, semoga bermanfaat. Salam cuan.